Umat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan memulai ibadah untuk hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah minggu ini diberi tema terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, Allah yang Esa. Allah telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam memelihara dan menjaga bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra Yesus yang memulihkan manusia. Manusia senantiasa disertai oleh Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan segala isinya. Marilah kita menjadi saksi cinta kasih-Nya dengan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 19, bait yang pertama dan yang kedua, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawaladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Marilah ibadah ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara sekalian. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bersama kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 242, bait yang pertama sampai ketiga. Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja surga, Raja gereja yang besar, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita akan masuk dalam pengakuan dosa yang diucapkan secara berbalasan. Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati. Ya Tuhan, kami mengakui kelemahan kami kepadamu. Kami kurang berperan dalam menjaga bumi ciptaan-Mu. Bahkan kami sering merusak alam sekitar kami dengan alasan untuk kesejahteraan. Ampunilah kami ya Bapa, menurut anugerah-Mu yang besar. Ya Tuhan, kami mengaku betapa kami kurang memahami kehendak-Mu. Kami sibuk membangun hidup kami, tetapi kami kurang memiliki kepekaan sosial. Kami kurang peduli dan sulit berbagi karena berbagai alasan. Ampunilah kami ya Tuhan, menurut kasih-Mu yang besar. Ya Tuhan, kami sadar akan kelemahan kami. Di hadapan-Mu, kami memiliki talenta, namun kurang mengasahnya untuk mendukung pelayanan gereja. Ampunilah kami ya Tuhan, menurut rahmat-Mu yang besar. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Ajarlah kami untuk mengenal-Mu melalui segala karya-Mu. Mampukanlah kami juga untuk berkarya bersama-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu menolong kami untuk memperbaiki hidup kami, berbagi cinta kasih yang berasal dari-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami haturkan doa dan permohonan kami. Amin. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamatku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Umat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Bersama kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Berita anugerah terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah firman Tuhan Allah. Petunjuk hidup baru terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku.
Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepada dia. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Allah. Mari kita bersama menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 246 bait yang pertama dan yang kedua, Ya Allah yang Maha Tinggi. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami dari kubur. Telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali dan mari bersama kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami ucap syukur untuk hari ini, kami ucap syukur untuk cinta kasih-Mu pada kami semua. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu, akan merenungkannya di dalam kondisi kami saat ini ya Tuhan. Kami percaya akan tuntunan dan arahan-Mu. Kiranya Engkau saja yang berfirman dan terus mengarahkan pikiran dan hati kami untuk kami bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami meskipun saat ini kami terhimpit. Kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir
zaman. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, tetap sehat meskipun masih di rumah saja, karena bagaimanapun kita memang harus tetap menjaga diri dan menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, supaya semuanya tetap aman terkendali, tetap sehat, dan kita bisa melakukan aktivitas kita pada nantinya seperti sedia kala. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama pandemi COVID-19 sampai hari ini memang tidak dipungkiri bahwa ada banyak sekali dampak yang kita rasakan. Mulai dari masih banyaknya saudara-saudara kita yang sakit, data terakhir hari ini itu Rabu tanggal 3 Juni 2020 itu masih ada 27.549 orang yang masih sakit. Kita juga mendengar bahwa tidak sedikit pengusaha yang kemudian gulung tikar. Ada juga yang mengalami PHK dan kita tahu itu sudah dimulai dari bulan Mei. Kemudian tingkat kriminalitas juga tidak berkurang. Perekonomian mengalami kemerosotan. Harga-harga barang, kalau ibu-ibu sudah mulai berbelanja, itu sudah terasa ya, harga-harga sudah mulai merangkak naik. Dan masih banyak lagi yang lain. Dari sekian banyak dampak negatif yang kita ketahui bersama, ternyata ada juga dampak positif yang mungkin Bapak Ibu juga ketahui bersama. Seperti misalnya dalam situs berita online National Geographic pada tanggal 10 April 2020. Dikatakan kondisi bumi lebih baik dan sehat karena tingkat polusi dan emisi global itu menurun. Hal ini terjadi karena selama masa lockdown yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia, jumlah penggunaan alat transportasi pribadi yang masih menggunakan bahan bakar alam jumlahnya menurun drastis. Serta beberapa industri pun sudah menghentikan untuk kegiatan operasionalnya. Begitu juga dengan pemberitaan dari situs Mongabay pada tanggal 1 Juni 2020 mengenai kondisi terumbu karang di beberapa wilayah spot-spot diving di Indonesia setelah pariwisata laut ditutup akibat pandemi COVID-19 ini. Ekosistem alam bawah laut dinilai jauh lebih baik karena memang ketika ada turis yang diving, ada banyak kerusakan yang terjadi baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Hanya saja Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dampak positif terkait dengan kondisi alam ini tidak akan berlangsung lama kalau pada new normal nanti tidak diperbaiki polusi pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Kita bersama harus menyadari benar seperti yang tertulis dalam PPAG mengenai orang percaya dan kehidupan manusia di dunia. Bahwa alam merupakan rumah kediaman bagi manusia bersama-sama dengan semua makhluk yang lain. Sehingga bagaimana seharusnya orang percaya menentukan sikapnya terhadap alam. Kita ketahui bersama tertulis di dalam PPAG bahwa setiap orang percaya berdasarkan hubungannya dengan Allah di dalam kebebasan dan kewenangan di mana ia bisa menguasai, bisa mengelola, menggunakan alam untuk menunjang hidupnya, manusia juga harus tertuntut untuk dapat memelihara dan mempertahankan kelestarian alam sebagai rumah kediaman bersama dengan semua makhluk ciptaan Allah. Dalam kitab Kejadian di pasal yang pertama dan kedua, ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah menciptakan dalam keadaan baik dikatakan. Dan Allah mengatakan itu berkali-kali. Bahkan dalam kitab Yesaya sendiri, Yesaya menegaskan melalui pasal 42 ayat 5 misalnya, bahwa Allah yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya adalah Allah yang baik,
Allah yang memberikan semuanya itu dalam rangka mewujudkan karya keselamatannya kepada dunia. Menjadi miris ketika membaca majalah Intisari edisi Maret 2020 mengenai COVID-19 dan dalam catatan Laurie Garrett, ia seorang penulis dalam bidang sains dan ilmu kedokteran New Days, New York. Ia pernah menuliskan dalam satu bab pada tahun 1992 berjudul The Next Epidemic. Itu dalam buku AIDS in the World. Laurie telah membuat daftar puluhan virus yang akan muncul dan virus itu berbahaya bagi manusia di abad 20. Hal ini terjadi karena dunia mengalami gangguan keseimbangan ekologi. Dan tentu saja ia mengamati betul bahwa manusia itu turut ambil bagian dalam ketidakseimbangan tersebut. Sehingga dalam kondisi dan situasi saat ini memang sudah semestinya bagi kita sebagai bagian dari ciptaan Allah, apalagi yang paling bertanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab? Kenapa manusia itu yang paling bertanggung jawab? Karena hanya manusia yang diberikan oleh Allah kebebasan untuk menciptakan kehidupan. Karena hanya manusia yang diberikan oleh Allah yang dilengkapi sedemikian rupa dengan akal budi, sehingga mampu menguasai, mampu mengolah, mampu menggunakan alam untuk menunjang kehidupannya. Sehingga wajar jika manusia kemudian tertuntut untuk terlibat dalam memulihkan ciptaan dunia ini bersama dengan Allah Trinitas. Karenanya ketika Tuhan Yesus mengutus para murid-Nya di dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan 20, serta Allah menegaskan di dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 6, di mana kita harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa demi memberikan pengajaran yang benar dan bertanggung jawab membawa mereka, saudara-saudara kita ini kembali kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta dunia ini. Maka jawaban yang kita berikan kepada Tuhan adalah iya dengan sepenuh hati. Hal itu berarti di era new normal nanti akan banyak sekali perubahan gaya hidup kita sebagai orang beriman dalam berhubungan baik dengan sesama kita manusia maupun dengan lingkungan hidup kita. Mulai dengan hal-hal kecil, kita menjaga kebersihan diri dengan kebiasaan pola hidup yang bersih sampai dengan pola hidup yang sehat, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan untuk kebaikan sesama kita dan ciptaan Tuhan yang lain. Mau tidak mau memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Mau tidak mau. Jika kita ingin keberlangsungan kebaikan kehidupan ciptaan Tuhan tetap terjaga dan terpelihara. Di new normal yang akan kita jalani bersama nanti sebagai upaya kita untuk terlibat dalam pemulihan ciptaan bersama Allah Tritunggal, maka kita pun juga akan terlibat dengan bekerja sama, baik bersama masyarakat sekitar kita maupun pemerintahan setempat dalam persoalan diakonia. Sebuah program yang sangat mendesak untuk saat ini. Seperti halnya permasalahan kesehatan di dalam pelayanan dan jaminan kepada masyarakat, persoalan psikologis berupa pelayanan dan bantuan bagi mereka yang mengalami depresi, dan persoalan ketahanan sosial ekonomi melalui pelayanan dan jaminan ketersediaan pendana untuk pendidikan, serta adanya sistem terpadu untuk mendukung ekonomi saudara-saudara kita yang paling terpuruk, serta bagaimana kita membuka sebuah peluang ekonomi yang berkelanjutan. Di momen inilah kita bersama mengingat kembali, seperti pada masa jemaat mula-mula, di mana mereka yang memiliki ketahanan ekonomi yang kuat menopang saudara-saudara yang memiliki ketahanan ekonomi yang lemah. Persembahan yang kita kumpulkan bersama sampai dengan hari ini
dan yang dikelola oleh majelis gereja, pada akhirnya memang untuk memulihkan kehidupan saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik yang ada di dalam kehidupan persekutuan kita maupun yang ada di luar persekutuan kita. Yang tentunya semuanya itu kita koordinasikan bersama, kita menjalin relasi, bekerja sama dengan pihak-pihak yang telah ditunjuk untuk melakukan diakonia ini. Ketika kita percaya betul pernyataan Tuhan, bahwa akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain selain daripadaku, maka kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan untuk turut serta melibatkan diri di dalam pemulihan dan penyelamatan ciptaannya. New normal sebagai awal kita untuk kembali berelasi dengan Tuhan, berelasi dengan sesama, dan berelasi dengan alam. Tuhan menolong kita. Amin. Gusti Yesus kula pati nderek tuan selaminya, nderek manggul salib tuan saja kula ning dunya. Tahan susah sampun ngantos kemuritan, sampun juwo ing manah, nadyan kula sinengi nadyan tinilaring mitra, Gusti tanilar kula, lamun tuan ingkang nganti kula nderek lan lamun tuan kang ngasih mulotan ngetang susah. Nadyan kula sinengi deneng tiyang ning donya, nadyan tinilaring mitra, Gusti tanilar kula,
Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita mengambil sikap sempurna, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersatu dalam doa, kita mengaturkan doa kita kepada Tuhan, dan setelahnya kita akan menutup di dalam doa. Bapa kami, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau turut menyertai kami dalam proses karya penyelamatan-Mu kepada dunia ini. Terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, Engkau tetap menuntun dan mengarahkan pikiran hati kami untuk bisa berbuat lebih dalam mengusahakan kebaikan yang tidak hanya untuk sesama kami yang membutuhkan, tetapi juga untuk memperbaiki kembali kondisi alam kami. Dan kami menyadari betul bahwa segala sesuatu yang kami upayakan dengan memperbaiki gaya hidup kami adalah untuk memperbaiki kembali tatanan kehidupan tempat tinggal kami di dunia ini. Kiranya Roh-Mu terus menyala-nyala dalam hati kami untuk terus berupaya yang lebih baik lagi ke depannya. Ya Bapa, sumber kehidupan kami, saat ini kami mendoakan saudara-saudari kami yang masih dalam proses pemulihan, baik dari kondisi sakit secara ragawi maupun secara fisik, maupun secara psikis dan ekonomi. Kami mohon uluran tangan-Mu untuk tetap memberikan daya dorong dalam diri mereka, sehingga tetap memiliki pengharapan dan semangat di dalam nama-Mu. Mereka tetap mengusahakan yang terbaik untuk dapat mempercepat proses pemulihan kehidupan mereka yang dilakukan secara menyeluruh. Kami sungguh mohon campuran tangan-Mu di dalamnya. Kami juga mohon Engkau juga terus memberkati para relawan kesehatan dan keluarga mereka masing-masing, supaya mereka tetap bisa sehat dan bersemangat dalam turut serta memulihkan kondisi kesehatan umat-Mu di masa pandemi COVID-19 ini. Hadirlah pula dalam kehidupan saudara-saudari kami yang saat ini sedang membangun usahanya kembali, ataupun yang sedang mencari peluang untuk memperoleh lapangan pekerjaan. Berkati usaha mereka dan tuntunlah mereka, supaya mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka beserta dengan keluarga mereka. Tuntunlah anak-anak kami dalam melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Berkatilah segala jerih lelah yang telah mereka lakukan sampai dengan hari ini. Naungilah saudara-saudari kami dalam Roh-Mu untuk terus menjaga kasih setia kepadamu dalam kesabaran dan kerelaan hati, baik mereka yang sedang menanti pasangan hidup maupun buah hati. Begitu juga bagi mereka yang menjalani biduk rumah tangga. Kiranya hikmat kebijaksanaan selalu menaungi pikiran dan hati nurani para pemimpin kami dalam kondisi saat ini, ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon padamu, kiranya Engkau mendengarkan seruan kami di dalam doa pribadi kami masing-masing. Ya Tuhan Allah kami mohon,
dengarkanlah doa-doa kami. Dalam nama Putra-Mu yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepadamu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, ada waktu bagi kita untuk menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan syukur, persembahan bulanan, dan persembahan yang lainnya. Adapun cara menyampaikan persembahan seperti yang sudah diatur pada minggu-minggu yang terdahulu. Nats persembahan terambil dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dalam kita menyampaikan persembahan, kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 148 bait yang pertama dan yang ketiga. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesama menurut firman serta karya-Mu. Karena itu mana kasih-Mu, karena itu mana kasih-Mu. Marilah kita bawa persembahan ini di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang telah menganugerahkan keselamatan sempurna melalui Tuhan Yesus, kami memuliakan dan menyembah-Mu melalui persembahan syukur ini. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya. Mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus, agar kami juga rela mempersembahkan diri kami seutuhnya, agar nama-Mu semakin dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Nyanyikanlah Kidung Baru 208 bait yang pertama, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Kini terimalah pengutusan dan berkat dari Tuhan.
Hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Jadilah mitra Allah dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Terik sang surya di kelabayan awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Ibadah telah selesai, marilah kita bersama dengan Allah memulihkan kembali ciptaan Allah. Tuhan terus memberkati. Adik-adik, selamat hari Minggu semua. Apa kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Mbak Cici sangat berharap kita semua sehat-sehat. Kita masih ibadah di rumah aja ya adik-adik bersama keluarga. Kali ini kita baca firman Tuhan yuk. Diambil dari Alkitab kita di Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perikopnya berjudul Perintah untuk Memberitakan Injil. Mbak Cici bacain ya untuk kita semua. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Adik-adik, Mbak Cici mau fokus nih sama dua ayat terakhir kita. Di ayat 19 dan di ayat ke-20. Ayat ke-19, Tuhan Yesus meminta kita untuk menjadikan semua bangsa murid-muridnya Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus itu ciri-cirinya kayak gimana ya? Salah satu ciri-cirinya anak Tuhan Yesus atau murid-muridnya Tuhan Yesus adalah orang yang berpengharapan sama Tuhan.
dan orang-orang yang yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan. Adik-adik, kondisi saat ini memang banyak banget yang membuat perubahan. Pandemi corona membuat kita tuh jadi aktivitas di rumah aja, sekolah di rumah, main di rumah, ujian di rumah, semuanya banyak di rumah. Pasti banyak teman-teman kita ya yang sudah mulai kehilangan pengharapannya. Mereka udah mulai jenuh, udah mulai bosen sama tugas-tugas sekolah, bosen sama aktivitas-aktivitas yang ada setiap harinya. Bingung banget mau ngapain setiap hari. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk teman-teman kita? Kita bisa menguatkan teman-teman kita untuk terus berpengharapan, untuk bisa lebih kuat dan percaya bahwa kondisi saat ini Tuhan akan memberikan keadaan yang semakin baik. Pandemi ini pasti bisa pulih karena pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat sedikit pun. Adik-adik, contoh menguatkan teman-teman kita bisa dengan cara menghubungi mereka. Udah lama kita nggak ngobrol, kita hubungin deh teman-teman kita. Kita tanyain kabar, kita say hello sama mereka. Lalu kita bisa juga mendoakan mereka agar mereka bisa diberi kekuatan sama Tuhan Yesus, agar mereka terus berpengharapan sama Tuhan Yesus. Untuk ayat yang ke-20, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Nah, dengan menguatkan teman-teman kita, sebenarnya kita itu sedang mengenalkan kasih loh. Kasih yang apa? Kasih yang Tuhan ajarkan. Kita bisa menguatkan mereka, kita memberikan kasih kepada mereka. Dengan memberikan kasih dan mengenalkan kasih, kita berharap juga kepada Tuhan supaya teman-teman kita ini bisa ikut menyebarkan kasih kepada teman-teman yang lainnya. Gitu adik-adik. Oh iya, Mbak Cece jadi inget deh adik-adik, ada satu lagu yang biasa kita nyanyiin di sekolah minggu. Lagunya Roti dan Mentega, tapi nggak enak kalau nyanyi cuma sendirian. Mbak Cece mau manggil Kyoko. Kyo. Iya. Kita nyanyi bareng yuk Roti dan Mentega. Kita ajak semua yang ada di rumah ya, nyanyi bareng-bareng. Selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, teman, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Memberkati. Dah. Kau temanku, teman, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Seperti Jona.